Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan juga syukur selamanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar junjunan kita semua, junjunan alam, panutan alam, Habibana wa Nabiyana baginda Rasul Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga sampai juga kepada para keluarganya Nabi, kepada sahabatnya Nabi, atba'ut tabi'in, syuhada, sholihin, dan semoga sampailah kepada kita semua sebagai umatnya fid dunya ila yaumil jaza, kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah, di pagi yang bahagia, di pagi yang penuh dengan kebahagiaan ini, kita masih bisa bertemu muka dalam acara yang sama, kajian singkat ba'da subuh. Mudah-mudahan ketemunya kita di pagi hari ini Allah mengampuni dosa kita. Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita. Allah menyelamatkan kita dari dunia hingga akhirat. Allah menjadikan sisa umur kita sisa umur yang istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan wafat kita, mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin wa akhwanul muslimat rahimakumullah. Di pagi yang berbahagia ini, seperti biasa, insya Allah saya akan menyampaikan sedikit materi untuk mengingat saja, untuk merenung saja, untuk watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr di bulan yang penuh dengan berkah ini. Yang mana salah satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan perasaan dalam setiap hati hambanya. Jangankan manusia, binatang sekalipun punya perasaan dalam hatinya. Dari mulai rasa benci sampai rasa sayang itu tumbuh ada dalam hati setiap manusia, itu tumbuh dalam setiap hati hamba tanpa terkecuali, termasuk binatang sekalipun. Binatang apapun itu ada rasa suka, ada rasa benci. Inilah sebuah anugerah, sebuah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, yang patut kita terima kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa adanya rasa ini, niscaya kita tidak akan berjalan dalam menjalankan kehidupan ini. Kalau andai kata di dunianya hanya memikirkan diri kita sendiri. Hadirin ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Begitu pula Allah memberikan sehat, baik jasmani kita, baik rohani kita, baik jasmani kita, akal kita, pikiran kita, hati kita, semua dalam keadaan sehat walafiat. Jasadnya sehat, akalnya, batinnya sehat, dohirnya sehat, akalnya sehat, batinnya sehat, organ tubuhnya sehat. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini terasa senang, terasa nikmat rasanya, betapa bahagianya. Tetapi andai kata dari sekian yang saya sampaikan tadi, tangannya sembuh tapi kakinya sakit, tangannya sembuh, kakinya sakit, organ tubuh yang sembuh semua, tapi giginya sakit, maka seluruh jasad ini akan merasakan merana, akan merasakan dari rasa sakit yang dirasakan, yang timbul dari gigi itu sendiri. Begitu pula organ tubuh yang lain sakit, organ tubuh yang lain itu sembuh, tapi kepala kita sakit, maka organ tubuh yang sembuh akan merasakan rasa sakit. Begitu pula jasad sakit, berbeda halnya dengan sakit yang timbul, yang tumbuh dalam hati. Kalau jasadnya yang sakit, badannya yang sakit, yang akan merasakan dirinya sendiri. Tidak ada akan akibat bahaya yang ditimbulkan oleh jasad itu terhadap orang lain. Tetapi lain cerita ketika hatinya sakit, badannya sembuh, maka bukan hanya dirinya sendirilah yang akan merasakan efek dampak daripada rasa sakit itu, tetapi lebih bahayanya manusia lain, orang lain itu akan merasakan dampak dari sakit yang ditimbulkan dari dalam hati. Bagaimana itu bisa terjadi?
Karena hati adalah yang memotori jiwa. Hati adalah yang memotori organ tubuh ini. Apapun kehendak hati, itulah yang akan dilakukan oleh organ tubuh ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, fi qulubihim marad, dalam setiap hati mereka itu maradun, ada penyakit. Penyakit apa yang ditimbulkan? Ada penyakit syirik, ada penyakit hasud, ada penyakit ghibah, ada penyakit-penyakit takabur, ada penyakit-penyakit yang lainnya. Fazadahumullahu marada, maka Allah akan tambah penyakit itu, akan Allah tambah rasa sakit itu. Andai kata sekecil apapun penyakit dalam hati, maka kalau tidak segera diobati, maka Allah akan menambah terhadap penyakit yang ada dalam hati itu. Bertambah dan berkembang, malah makin besar penyakit yang ada dalam hatinya itu. Hatinya terlilit, terbungkus dengan rapi, dengan terstruktur oleh penyakit. Penyakit apa? Penyakit berbagai macam jenis yang dilakukan. Dan ini bukan penyakit liver, penyakit lahiriah, tetapi yang disebut dengan penyakit batinia. Bahayanya manusia ketika sudah terjangkit penyakit dalam hati. Bahayanya manusia ketika terjangkit penyakit dalam hati untuk agamanya, untuk bangsanya, untuk negaranya, untuk semuanya. Bahkan untuk diri dan keluarganya. Emang bisa orang yang berpenyakit dalam hati itu bisa berbahaya terhadap negaranya? Sangat bisa. Dia ketika jadi seorang pejabat, karena terjangkit hatinya, karena berpenyakit hatinya, maka akan menjadi pengkhianat negara, akan menjadi pengkhianat bangsa, akan mengkhianati jabatannya, akan mengkhianati rakyatnya, akan mengkhianati pangkat, sumpah dan jabatannya, karena ada penyakit dalam hati. Bagaimana kalau orang ada berpenyakit dalam hati itu bukan terhadap itu, tetapi terjadinya di kalangan ulama, maka ulamanya akan menjadi ulama berkhianat. Khianat terhadap Allah, khianat terhadap agama, khianat terhadap umat, khianat terhadap dirinya sendiri. Hanya bisa berkoar-koar, tidak ada contoh yang konkret yang bisa diambil oleh umat. Bagaimana ketika penyakit hati adanya di seorang pedagang, maka dia akan curang dalam timbangannya, dalam aturan jual belinya yang dibungkus, yang diselingbuti oleh kebohongan, oleh kepalsuan dalam berjualan atau dalam berniagaannya. Bagaimana ketika ini terjadi dalam penyakit hati ini tiba bagi seorang petani, maka taninya akan curang, maka aturan taninya akan hilang, secara syar'inya akan hilang, nilai ibadahnya akan hilang. Bagaimana ini penyakit hati itu tergantung manusianya. Di manusia siapa penyakit hati itu akan ada, maka manusia itulah yang berbahaya. Nah sekarang itu dari dampak bahayanya penyakit dalam hati. Dari mulai penyakit hasud, kita benci terhadap keluarga, kita seolah-olah ngiri terhadap keluarga, terhadap teman, terhadap tetangga, terhadap orang dekat dengan keberhasilan, dengan sedikit kesuksesan yang keluarga, yang tetangga kita lakukan, maka panas hatinya, benci hatinya, merasa iri hatinya, merasa bagaimana hatinya, timbullah rasa hasud, timbullah pengen ngejelekan, timbullah ngomongin orang di belakang, timbullah dengan yang lain-lainnya. Itu semuanya yang disebut dengan penyakit hati. Nah bagaimana, apakah ada obatnya? Ada. Ada obatnya? Ada. Apakah hati itu bisa diobati? Bisa. Siapa yang bisa menyembuhkan hati? Bagaimana setiap pelaku diri kehidupan manusianya itu. Kalau manusianya pengen sembuh, pasti akan bisa disembuhkan. Tetapi kalau manusianya tidak pengen sembuh, maka sulit untuk disembuhkan. Apa obatnya? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hati ini akan hidup. Hati ini akan bergetar hanya dengan zikir kepada Allah. Tatmainnul qulub, maka hati akan hidup ketika mengenang Allah untuk menghalau semua penyakit, untuk mengobati semua penyakit. Hatinya akan tenang ketika berzikir kepada Allah. Makin tenang hatinya, makin bisa dikuasai hatinya oleh akal sehat, oleh nurani yang benar-benar nurani yang sesungguhnya, menghalau semua nafsunya, menghalau semua penyakitnya dengan cara berzikir kepada Allah. Zikir apa yang harus kita lakukan? Apakah dengan kalimat thayyibah?
Boleh saja dengan kalimat thayyibah. Apakah dengan menyebut asma Allah? Boleh saja dengan menyebut asma Allah. Apakah lewat zikir-zikir yang lain? Silahkan. Yang penting yang namanya zikir itu mengingat kepada Allah. Apa yang diucapkan, ditanamkan dalam hati. Dan ini insya Allah akan menjadikan penawar dalam setiap hati yang berpenyakit. Jadi penyakitnya bukannya bertambah, maka akan berkurang. Kuncinya satu, rajin-rajinlah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan zikir hati akan menjadi tenang. Karena hanya dengan zikir jiwa kita akan bisa dikendalikan, raga kita akan bisa dikendalikan, nafsu kita bisa dikendalikan, akal kotor kita akan bisa dikendalikan. Yang mengendalikan apa? Akal sehat, keimanan, ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang akan menjadi mesin, itu yang akan menjadi sebuah sumber untuk dimana bisa menahan dari nafsunya, menahan dari syahwatnya, menahan dari sesuatu kejelekannya. Oleh karena itu, rawatlah hati, jagalah hati. Andai kata merasakan hati kita, tiba-tiba kita iri terhadap orang lain, terhadap kesuksesan dunianya, tetapi tidak pernah merasa iri bagi orang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah dipastikan salah satu indikasi dari penyakit dalam hati. Yang kedua, selalu iri dengan kesuksesan dunia, tetapi tidak iri melihat orang soleh. Ketika orang sukses dalam agama, itu sudah dipastikan. Bagaimana dengan salah satu indikasi yang lain? Banyak, tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Cuman yang jelas kayak menggunjing atau ngomongin orang, mengadu domba, hasud, iri, dengkil, jahil atau aniaya, itu termasuk penyakit-penyakit yang ada dalam hati, dan itu semua harus diobati, dan insya Allah itu semua bisa diobati dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara zikir sendiri belum bisa sembuh, maka datanglah terhadap ulama, datanglah kepada ulama, datanglah kepada habaib, datanglah kepada orang soleh, datanglah kepada ahli zikir. Ceritakan hati kita tuh begini, tetapi tidak bisa dikendalikan dengan zikir yang kita ucapkan. Mungkin dalam ucapannya kita salah, mungkin dalam kaifiyah atau dalam tata cara zikirnya itu salah. Maka dari itu tidak bisa. Kalau pengen tembus menyembuhkan hati yang berpenyakit dengan zikir dengan sendiri tanpa cara, mas kalau memang belum, maka datanglah kepada ahlinya. Memang zikir tanpa bimbingan pun sah dan itu dapat pahala. Tetapi kalau pengen menyembuhkan hati, maka datanglah kepada ahlinya, yaitu ahli zikir. Makin banyak zikir, makin banyak obat. Makin banyak zikir, makin banyak yang diobati. Makin banyak zikir, makin sehat hati kita. Makin banyak zikir, makin sehat pikiran kita. Makin banyak zikir, makin sehat jiwa kita. Insya Allah lewat zikir inilah akan menyembuhkan semua penyakit yang ada dalam diri. Insya Allah, terutama yaitu yang paling utama penyakit dalam hati. Penyakit dalam hati kita beli ke apotik, nggak ada obat untuk mengobati penyakit yang ada dalam hati. Kayak seperti begini. Insya Allah contoh ini bisa dijadikan iktibar untuk kita semua. Migren, lari ke warung, lari ke apotek, kita cari obat migren. Sakit mata, kita datang ke dokter, datang ke apotik, beli obat sakit mata. Encok, rematik, dan lain sebagainya. Sedikit apapun sakit dalam tubuh ini, lalu kita bergegas mencari obat, membeli obat, bahkan maksimal sampai konsultasi dengan dokter. Tetapi itu hanyalah penyakit yang ada di lahiriahnya saja, penyakit yang ada hanya di jasadnya saja. Tetapi tidak pernah mengkonsultasikan penyakit dalam hati, tetapi tidak pernah untuk mengobati penyakit yang dalam hati. Sebetulnya penyakit yang berbahaya dalam setiap diri manusia, dalam diri setiap muslimin, muslimat, mukminin, mukminat adalah penyakit dalam hati. Maka kalau penyakitnya tidak diusir, fazadahumullahu maradha, maka Allah akan menambah penyakitnya atau rasa sakit dalam hatinya atau penyakit dalam hatinya. Lama-lama orang itu akan menjadi orang munafik. Ketika sudah menjadi orang munafik, maka akan bahaya terhadap dirinya, akan bahaya terhadap keluarganya, akan bahaya terhadap orang sekitarnya, tetangganya, temannya, agamanya, nusanya, bangsanya, akan hancur
hancur di tangan-tangan orang-orang munafik. Munafik itu terjangkit sebuah penyakit yang betul-betul kronis yang ada dalam hati. Kalau kita tidak segera lalui, kalau kita tidak segera obati sedini mungkin, seawal mungkin, takut-takutnya kita menjadi seorang munafik. Jaminan terakhir bagi orang munafik, fa'inal munafiqina fid daril asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya nanti di akhirat di neraka paling dasar, artinya menjadi kayu bakarnya api neraka. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min dzalik. Jemaah ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan, Allah memberikan cara kepada kita semua agar kiranya kita bisa mengobati hati ini dengan bimbingan Allah, dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, dengan pertolongan Allah. Allah sembuhkan hati kita lewat dikir-dikir kita, lewat kajian tiap hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, insya Allah mungkin hanya itu yang saya sampaikan di pagi hari ini karena masih banyak pemateri yang lain. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang sampai di hari besok dalam kajian yang sama, di tempat yang sama, di jam yang sama, dan di waktu yang berbeda. Dan semoga puasa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menyelesaikan tugas 1 bulan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangannya. Lillahi fisabilillahil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.